mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua. Selamat siang pendengar, senang sekali dapat menjumpai Anda kembali dalam Dialog Jaksa Menyapa. Dan pendengar, sampai dengan saat ini kita masih hidup dalam masa pandemi COVID-19 yang telah banyak merubah dari tatanan masyarakat kita atau kehidupan kita. Untuk itu, pemerintah telah mengeluarkan berbagai percepatan kebijakan untuk bisa menjaga stabilitas negara, dan diantaranya adalah sektor ekonomi. Pemulihan ekonomi nasional merupakan program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mempercepat atau mempertahankan pembangunan ekonomi nasional atau pembangunan nasional baik di masa pandemi ataupun di masa mendatang. Dan untuk itu dalam tema kita di Jaksa Menyapa pada kesempatan hari ini, Kamis 2 September 2021, kami akan membahas peran pengamanan pembangunan strategis dalam pemulihan ekonomi nasional. Dan sudah bersama kami, narasumber kami di siang hari ini, Direktur D pada Jaksa Agung Muda Intelijen, Ibu Dr. Mia Amiati SHMH. Selamat siang Ibu Mia, apa kabar? Selamat siang Mas Budi, alhamdulillah baik, sehat. Iya. Ya. Tentu ini sangat menarik sekali Bu ya, tema yang akan kita bahas, karena mungkin masyarakat selama ini mengetahui jaksa atau urusannya di masalah hukum, tetapi concern pada ekonomi sangat tinggi dan banyak sekali peran yang bisa nanti dijelaskan pada kesempatan siang hari ini, Bu. Ya, terima kasih. Tentu nanti kita akan bisa menjelaskan bagaimana kaitannya antara ekonomi dan hukum. Tidak bisa terlepas dari hal itu. Tidak bisa terlepas Ya, dengan itu. pasti akan ada kaitannya. Baik, dan pendengar Dialog Jaksa Menyapa kerjasama RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia yang kami langsungkan di ruang press room Puspenkum Kantor Kejaksaan RI Bulungan Kebayoran Jakarta Selatan. Dan kami juga mengundang Anda pendengar yang hendak berinteraktif dengan narasumber kami, silakan hubungi kami di 021 384 4545 atau di 021 352 3172. Baik Ibu Mia, segera kita mulai saja Bu ya. Baik, sebenarnya Bu, kalau kita membaca atau melihat dari tema kita, yaitu peran dari pengamanan pembangunan strategis dalam pemulihan ekonomi nasional. Di awal mungkin bisa Ibu jelaskan sebenarnya dalam hal ini di mana posisi kejaksaan untuk berperan dalam hal itu. Oke. Kalau kita berbicara masalah pelaksanaan kegiatan pengamanan proyek strategis nasional, kita tidak bisa lepas dari misi presiden, di mana mungkin Mas Budi juga masih hafal ada 5 misi presiden Republik Indonesia yang saat dilaksanakannya kegiatan mulai dari tahun 2019 sampai 2024. Yang pertama adalah mempercepat dan melanjutkan program yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Yang kedua, pembangunan SDM. Yang ketiga, mengundang investasi seluas-luasnya agar bisa menumbuhkan lapangan kerja yang semakin luas. Kemudian melaksanakan kegiatan reformasi birokrasi, dan terakhir tidak kalah pentingnya adalah menyerap APBN untuk tepat sasaran. Nah, artinya bahwa nanti kami melaksanakan kegiatan pengamanan pembangunan proyek strategis nasional tersebut berusaha yang pertama tentu untuk bisa melaksanakan misi yang pertama tadi, melaksanakan untuk bisa mempercepat pembangunan strategis ini dalam hal infrastruktur. Kemudian yang kedua, kami akan mengawal sampai sejauh mana pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan, tentu dengan tetap fokus untuk menyerap APBN yang tepat sasaran. Artinya tidak akan ada penyimpangan-penyimpangan. Jadi kehadiran kami di sana meminimalisir kemungkinan adanya penyimpangan. Melakukan pendampingan juga Ibu di Ya, sana, pasti itu. Dan tentu itu bukan hal yang mudah ya Pak, karena ada dari 20 sektor yang sudah digaris oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden, ada 245 proyek yang harus kami laksanakan kegiatan pengawalannya. Sejauh ini bagaimana Ibu Mia, Kejaksaan menilai jalannya program-program tersebut Ibu? Yang pertama tentu saya selaku pimpinan di Direktorat D yang melaksanakan kegiatan ini sangat mengapresiasi stakeholder kami yang betul-betul sangat berantusias untuk bisa memenuhi harapan mereka. Mereka menginginkan sekali untuk bisa didampingi. Cuma karena keterbatasan kami juga memilah-milah, dan ada salah satu syarat yang harus dipenuhi pada saat mereka mengajukan permohonan. Kita harus melihat dari yudis normatifnya, membuat analisa atau telah intelijen. Apakah memang bisa dilakukan kegiatan pendampingan? Tidak semuanya bisa dilaksanakan, sepanjang masih memenuhi ketentuan, bisa kita penuhi ketentuan itu, permohonan itu. Dan prakteknya nanti yang pertama adalah mereka harus bisa memaparkan apa yang akan kegiatannya, dan sumber dana seperti apa, dari mana, dan sejauh mana hambatannya. Tugas kami di sini adalah mendeteksi secara dini
kemungkinan adanya ancaman, hambatan, tantangan, dan gangguan dalam pelaksanaan proyek nanti ke depannya. Jadi betul-betul mereka akan merasa ini adalah suatu hal yang baru yang misalnya dalam hal pelaksanaan kegiatan akan dibangun suatu proyek strategis nasional terhambat dengan adanya masalah pelepasan hak dari masyarakat yang terdampak dengan yang akan dijadikan proyek tersebut. Nah itu kadang ada istilahnya mungkin ada sesuatu yang memang ada di salah satu pihak yang merasa keberatan tidak sesuai dengan alih ganti ruginya. Nah itu kami berperan di situ mendeteksi secara dini kemungkinan hambatan-hambatan seperti itu dan mencarikan solusi yang terbaik, karena kan pemerintah punya prinsip ganti untung bagi masyarakat bukan ganti rugi. Nah, tetapi tetap pada jalur harus sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Yang kedua ada tumpang tindih kepentingan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kadang-kadang itu juga termasuk kendala bagi kami, bagi pelaksana proyeknya, sehingga kami bisa menjembatani secara persuasif, kami duduk bersama memecahkan masalah tersebut sehingga semua punya kesadaran ini hanya satu, demi merah putih, demi kepentingan nasional. Jadi itulah kami mencoba menggagas mereka punya visi dan misi yang sama dalam melaksanakan proyek strategis nasional ini untuk memenuhi ketentuan bahwa ini misi presiden pemerintahan kita yang harus kita laksanakan. Artinya dibutuhkan kolaborasi dari setiap stakeholder, itu sangat penting sekali ya. Dan bagaimana perjalanan dari kolaborasi itu sampai dengan saat ini untuk melaksanakan apa yang menjadi visi misi presiden ini? Jadi karena sesuai dengan yang nomor 5 tadi, itu harus penyerapan anggaran harus fokus dan tepat sasaran, berarti ada harus pertanggungjawaban yang real yang bisa dipertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut. Jadi pada saat kami sudah mulai pertama kita melaksanakan kegiatan meeting awal, setelah selesai semuanya kita pahami, kita sepakati, kita bisa laksanakan kegiatan pendampingan. Langkah pertama adalah harus melaksanakan kegiatan penandatanganan fakta integritas. Jadi mereka semua pelaksana proyek tersebut terikat dengan ketentuan yang dituangkan dalam fakta integritas tersebut. Termasuk kami juga selaku pendamping. Tidak ada lagi jaksa atau petugas yang bisa diiming-imingi atau tergoda dengan tawaran atau untuk bisa ikut dalam urusan proyek. Tidak ada sama sekali, itu haram hukumnya bagi kami. Karena kami fokus untuk melaksanakan kegiatan tersebut, dan tugas kami secara yuridis normatif betul-betul harus melaksanakan kegiatan tersebut. Iya, baik. Tadi dikatakan banyak sektor yang dilakukan pendampingan. Mungkin bisa dirinci kembali, Ibu Mia, di sektor mana saja ini yang sudah dilakukan pendampingan oleh pihak kejaksaan? Iya. Yang pertama berkaitan dengan pada teriak tunai. Di sini kan pada teriak tunai ini kaitannya dengan kemarin yang memang lagi booming ini mengenai peralihan dari bantuan pemerintah untuk fokus dari dana desa yang dikaitkan dengan BLT ya Pak. Di mana di situ bagaimana bantuan tunai langsung ini diupayakan dari dana desa yang dialihkan oleh pemerintah pada tahun 2021 khususnya ini, baru program ini dilaksanakan, dan tetap kita dampingi karena sangat rawan dalam pelaksanaannya. Di beberapa daerah terjadi masalah adanya misalnya antara pemerintah daerah dengan masyarakat sebagai penerima bantuan, jadi akhirnya kita upayakan bagaimana ini sesuai dengan aturan. Terus yang kedua, proyek-proyek strategis berkaitan dengan masalah perumahan yang umum untuk masyarakat yang digariskan oleh pemerintah untuk mereka yang membutuhkannya. Kemudian juga ada proyek strategis yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat nasional, misalnya pembangunan kilang seperti itu. Dan yang paling menonjol tadi ada beberapa kilang yang dalam hal ini dalam tanda kutip sering jadi perdebatan karena ada masalah di dalamnya, ada kepentingan orang banyak. Setelah kita terjun ke lapangan dan berada di tengah-tengah mereka, kita luruskan, kita fokuskan ini untuk kepentingan nasional, bukan kepentingan para pejabat yang ada di sana ataupun siapapun yang terlibat dalam hal ini. Terus yang ketiga diantaranya adalah ada food estate, mungkin Bapak pernah dengar. Ini food estate juga cukup menarik karena kaitannya dengan mengembangkan bagaimana upaya pemerintah untuk bisa memfokus, tidak hanya terfokus di Pulau Jawa. Berkaitan dengan masalah food estate ini ada di luar yang sekarang program pertama dilaksanakan di Kalimantan, di mana di situ akan dipadukan bagaimana mengembangkan masalah berkaitan dengan pertanian yang diupayakan untuk bisa dikembangkan di wilayah lain selain di Pulau Jawa. Nanti kaitannya nih food estate ini kan berkembang, termasuk segala sesuatu fasilitas penunjangnya itu masuk proyek strategis. Kemudian ada juga pembangunan dan berkaitan dengan masalah pembangunan jalan, dan juga ada masalah yang kaitan dengan perairan. Itu juga semua proyek strategis yang memang menjadi fokus perhatian dari pemerintah pada saat ini. Artinya kejaksaan selalu turun dalam pendampingan di setiap proyek-proyek strategis nasional. Nah, tentunya tidak bisa dipungkiri bahwa nantinya dikhawatirkan akan terjadi miskomunikasi ataupun permasalahan. Nah, bentuk pendampingan seperti apa atau tindakan seperti apa yang diambil oleh pihak kejaksaan jika terjadi hal seperti itu, Ibu? Dari awal kan kita sudah melihat mereka sudah harus paparan pada
pertama kita meeting awal, kita melihat bahwa di sini sudah terprogres semua, rencana sudah sesuai dan kita oke jalan. Nah, apabila di tengah perjalanan pada saat kita sedang melaksanakan kegiatan pendampingan, ternyata ada masalah yang di luar apa istilahnya di luar pengetahuan kita atau di luar estimasi kita, itu terjadi penyimpangan di proyek tersebut. Nah, otomatis kami juga selaku jaksa, para penegak hukum akan mengubah pandangan, bertindak selaku penyelidik, bisa melakukan kegiatan dengan melaksanakan kegiatan di situ, mencoba menganalisa atau mengumpulkan bahan keterangan dan berbagai data, mencari pengetahuan apakah memang ada unsur pidana yang terjadi. Nah, apabila memang terjadi di situ ada memenuhi unsur yang bisa melaksanakan kategori tindak pidana, maka otomatis kami punya kewajiban menyerahkan pada yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyidikan dan kami harus stop melaksanakan kegiatan pendampingan tersebut. Jadi tidak menutup kemungkinan adanya hal tersebut terjadi, karena kita juga bersifat ada 3 hal yang kita laksanakan itu, Pak. Bagaimana kita melaksanakan kegiatan dari awal, kita secara strategis kita bisa melihat bagaimana ini ketentuan-ketentuannya, kemudian yang kedua bagaimana kita melaksanakan kegiatan pengamanan ini dari unsur-unsur masalah yang tadi adanya deteksi-deteksi dini untuk bisa mencegah awal bagaimana kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan sehingga kita bisa melihat dari awal adanya kemungkinan deteksi dini tersebut sangat bermanfaat bagi mereka. Terus yang ketiga dalam hal pertanggungjawabannya, tentu juga kami bisa melihat di sini mereka juga di dalam internnya ada peranan dari inspektorat setempat, jadi tetap berkoordinasi. Jadi jika ada hal-hal yang memang menurut kami ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan, pasti akan berkoordinasi langsung dengan inspektorat setempat, karena kami selalu menegaskan bahwa tetap harus didampingi oleh inspektorat setempat. Jadi mereka tetap berjalan sesuai dengan aturan, dan jika ada yang mulai nggak sesuai arah ya harus diperingatkan. Langkah pertama kami tentu mengingatkan, lalu kami ekspos, kami kemukakan ini masalahnya dan apa kendala mereka sampai seperti ini. Apabila tidak bisa terpenuhi harapan kami untuk diingatkan, ya terpaksa tadi kami beralih haluan untuk bisa bertindak selaku jaksa penyelidik. Itu sudah kewenangan dari ketentuan mutlak dari kejaksaan. Masih semakin menarik sekali pembahasan kita di siang hari ini, Bu. Dan kami undang kembali Ibu Mia ya untuk pendengar Pro 3 RRI. Silakan bagi Anda yang ingin berinteraktif dengan narasumber kami, silakan hubungi kami di 0213844545 atau di 0213523172. Baik Ibu, saya ingin bertanya dari sisi yang berbeda. Dari pihak mitra yang terlibat dalam pelaksanaan proyek strategis nasional, jika ada temuan atau ada pendampingan dari pihak kejaksaan, apa yang harus mereka lakukan sebenarnya? Yang harus mereka lakukan tentu yang pertama adalah harus transparan, harus terbuka, jangan ada yang sembunyikan. Nah, sebagai contoh, salah satu hal mereka melaksanakan kegiatan permohonan setelah kita ajukan dan kita analisa buat telahan intelijen ternyata memenuhi unsur untuk bisa dilaksanakan kegiatan, tidak ada masalah, maka kita melaksanakan kegiatan pendampingan. Rapat awal pada pertama ternyata kita melihat ada hal yang tidak dikemukakan pada saat pengajuan. Misalnya waktu itu yang terjadi di Kalimantan Selatan, ternyata luas area ini tidak sesuai dengan jumlah yang tertera di dalam surat tanahnya. Jadi kan ada masalah karena diklaim oleh pihak lain. Nah, untuk itulah maka kami coba bukan mengkat ya, tapi menunda dulu pelaksanaan pekerjaan, tapi menguruskan dulu administrasi surat ini. Kami berangkat ke daerah setempat, bertemu dengan pihak terkait seperti BPN atau sifat-sifat orang-orang yang mengakui yang memiliki lahan tersebut. Akhirnya diupayakan damai dengan catatan yang tidak merugikan bagi stakeholder kami. Jadi artinya bahwa tidak bisa secara serampangan tetap aja dilaksanakan. Nanti kalau sudah terjadi proyek tersebut, sudah terjadi bangunannya, digugat orang lain lebih parah lagi. Keterbukaan itu penting sekali Bu ya. Dan mereka harus bisa memahami posisi dari pendampingan kejaksaan yang dilakukan saat itu. Paling tidak ini adalah mengawal kepentingan nasional Bu ya. Baik, kita terima dulu pendengar yang sudah tersambung. Ada Pak Agung di Surakarta. Selamat siang Pak Agung. Selamat siang Mas Rudi, bersama Mia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Pak Rudi dan Bu Mia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Pak Agung. Selamat siang Mas Rudi dan Mbak Mia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya ingin menanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada Dr. Mia Amiati SHMH, beliau adalah Direktur D pada Jaksa Agung Muda Intelijen. Apa yang ingin disampaikan Pak Agung? Iya, tadi kan dibilang Jaksa Agung melakukan pendampingan ya orang kejaksaan ya. Itu pendampingannya pada kasus apa saja ya? Apa kasus pidana atau perdata saja atau pada kasus lain? Itu yang pertama. Terus yang kedua,
sejauh apa pendampingan kejaksaan di dalam menangani kasus-kasus itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita simpan dulu, kita terima pendengar berikutnya. Ada Pak Muhammad di Sumatera Selatan. Ya, selamat siang Pak Muhammad. Ya, sayang sekali terputus Pak Muhammad, bisa kembali dicoba. Dan saya ingatkan kembali, hubungi kami di 0213844545 atau di 0213523172. Bisa langsung dijawab Ibu apa yang tadi ditanyakan oleh Pak Agung mengenai pendampingan itu sendiri. Ya. Pak, selamat siang Pak Agung, senang sekali bisa menyapa Bapak saat siang ini. Kami akan menjelaskan bahwa mungkin secara gambaran umum tidak semata-mata misalkan kegiatan pendampingan ini sesuai dengan apa yang digambarkan Bapak atau masyarakat pada umumnya. Kita melaksanakan kegiatan pendampingan mengikuti apa yang diinginkan oleh pemohon atau stakeholder. Tapi fungsi di sini, fungsi kami melaksanakan pembangunan strategis ini ada 3 fungsi. Yang pertama adalah kita melakukan kajian strategis. Artinya bahwa menginventarisasi dulu apa kegiatannya dikaitkan dengan perundang-undangan, apakah memang sudah sesuai dengan ketentuan, apakah layak untuk melakukan kegiatan pendampingan meskipun itu sudah terdaftar dalam proyek strategis nasional dalam PSN. Kemudian yang kedua, kita mencoba untuk bisa melaksanakan kegiatan fungsi dukungan personil, material ataupun aset. Jadi artinya bahwa apabila dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan tersebut ada hal-hal yang terkait dengan aset ataupun material ataupun personil yang memang perlu dilaksanakan kegiatan pelaksanaan kegiatannya karena adanya potensi ancaman, hambatan, tantangan dan gangguan, maka kita akan berupaya sejauh mungkin bagaimana bisa melaksanakan kegiatan terhadap dukungan pengamanan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah koordinasi dan kerjasama dengan kementerian atau lembaga terkait. Artinya tadi seperti yang saya jelaskan di Kalimantan Selatan, di mana ada salah satu proyek sudah hampir mau dibangun, dilaksanakan pekerjaan, sudah ada pemenang proyek, sudah akan melaksanakan kegiatan, sudah lewat semua masa pelaksanaan kegiatan untuk pada proyeknya tersebut. Setelah lewat dari unwizing juga kami ikuti, namun tetapi pada saat pelaksanaannya ternyata ada yang belum terbuka, ada yang belum diketahui oleh kami karena tidak disampaikan oleh pemohon. Adanya masalah dengan terkait tanah atau aset yang akan digunakan sebagai proyek yang akan dibangun tersebut, sehingga itu upaya kami untuk bisa melaksanakan kegiatan koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait agar betul-betul bisa clear and clean pelaksanaan pembangunan proyek nasional tersebut. Ya, baik. Demikian tadi Pak Agus apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Mia, dan mungkin ada lagi pendengar yang lain. Ada Pak Muhammad di Sumatera Selatan yang tadi sempat terputus. Selamat siang Pak Muhammad. Halo Pak Muhammad. Halo, selamat siang. Selamat siang, silakan Pak. Selamat siang Bu narasumber. Kami hanya rakyat kecil. Saya Muhammad Azhari hanya sebatas kibuknya saja atas tugas-tugas kejaksaan. Begini Bu, kami sebagai rakyat kecil meminta kepada kejaksaan sepanjang zaman untuk tidak lari daripada sila kedua dari Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab itu kan dasar pokok dari tugas kejaksaan. Dan dalam kenyataannya kadang-kadang malah terbalik, dan hal itulah yang menimbulkan perang dada pada masyarakat Indonesia. Terima kasih Bu, maaf kalau salah, ibunya saja segala tugas kehakiman itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahan dulu, kita jumpai pendengar berikutnya. Ada Pak Tri di Klaten. Selamat siang Pak Tri. Selamat siang Kolega. Halo. Ya, silakan Pak Tri, kami bisa dengar suara Bapak. Ya, menyambung dengan penelpon yang dari Surakarta dari Solo tadi tentang pendampingan dan kejaksaan. Apakah ini serta-merta kejaksaan melakukan pendampingan sebelum proyek itu dilaksanakan, atau menunggu ada laporan dari masyarakat warga yang kebetulan menjadi korban atas dilaksanakannya proyek yang belum mendapatkan MOU dengan pemilik hak. Misalnya ini ada lahan, ada tanah. Ini kebetulan saya sedang mengalami ini di Klaten. Jadi
Di situ saya pernah konsultasi dengan Kejaksaan juga lewat Pro 3 bahwa belum tentu itu ada unsur-unsur korupsi misalnya. Baiklah, belum tentu ada unsur korupsi, tetapi kan korupsi itu tidak melulu tentang kerugian negara dalam bentuk kehilangan sejumlah anggaran, itu bukan. Ya, jadi unsur-unsur korupsi itu kan banyak, ya kan? Ini begini. Jadi sebelum tanah ini dibebaskan, tentunya itu akan melanggar undang-undang atau peraturan tentang pembangunan suatu gedung negara atau pemerintahan. Harus ada kepastian hak, ada kepastian hukum tentang hak atas tanah itu dulu. Jadi tolong kejaksaan mohon diperiksa ini, terus terang, dipelajari ini. Nanti kalau ada ada tim khusus dari kejaksaan pusat, tolong diperiksa ini. Terima kasih. Masalah mekanisme dari pendampingan itu sendiri seperti apa? Silakan Ibu. Pertama Pak Muhammad dulu ya tadi. Ya. Selamat siang Pak Muhammad, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pada intinya Bapak, kami juga punya Trikama Adiaksa, di mana itu doktrin kejaksaan yang harus jadi pedoman bagi kami selaku unsur aparat penegak hukum yang berada di lingkungan kejaksaan, dan itu tetap bahwa intinya pada hakikatnya adalah membumikan Pancasila. Artinya dalam setiap langkah kami selaku jaksa, selaku warga kejaksaan, warga Adiaksa tentu harus berpatokan pada ketentuan yang sudah tergaris dalam Pancasila tersebut, dipedomani oleh kami dan tentu tertuang dalam Trikama Adiaksa tersebut. Jadi artinya kami betul-betul harus bisa melaksanakan tugas untuk kepentingan negara, kemudian dengan catatan bahwa di sini peranan kami bukan untuk kepentingan semata-mata dari pemohon atau stakeholder atau lembaga atau instansi terkait yang minta permohonan pada kami, tapi tujuan atau outcome-nya bagaimana bisa bermanfaat untuk masyarakat, bisa memenuhi keinginan masyarakat sesuai dengan ketentuan harapan dari pembangunan dalam hal ini tentu pemulihan ekonomi nasional. Jadi artinya bahwa keberadaan kami meskipun berdampingan dengan pemohon, tetapi tetap yang kami pentingkan adalah kepentingan masyarakat. Betul, kepentingan bangsa itu lebih utama Bu ya. Ya. Yang untuk yang kedua mengenai mekanisme tadi. Pak Tri ini pendampingan kejaksaan, apakah sebelum proyek atau apakah harus menunggu pengaduan dari masyarakat? Ya. Nah, kami ingin meluruskan dulu Pak Tri, kalau berkaitan dengan adanya pengaduan atau laporan dari masyarakat, tentunya ini berkaitan dengan pengaduan jika memang itu bukan masalah korupsi kepada kepolisian, di mana ada terjadinya unsur yang mulai tindak pidana umum. Nah tentu prosesnya nanti seperti biasa Bapak, kalau kami selaku unsur kejaksaan secara pasif menerima berkas perkara dari penyidik apabila sudah memenuhi secara formal dan material terpenuhinya syarat untuk bisa disidangkan ke pengadilan, maka dinyatakan berkas perkara tersebut lengkap untuk disidangkan dan kami bertugas selaku jaksa penuntut umum. Nah dalam hal kegiatan pendampingan ini tentu kami menerima permohonan dari pemohon itu pelaksana pekerjaan kementerian atau lembaga terkait. Nah di dalam pelaksanaannya dari awal tentu sudah ada bagaimana kami bisa melihat, karena biasanya sudah ada pembahasan lahan. Nah itu juga ada kalanya mereka dari awal sudah kami dilibatkan, namun ada juga yang sudah terlaksana. Nah pada saat memang kita menemukan adanya, mendeteksi secara dini adanya kemungkinan masyarakat yang dirugikan, tentu tugas kami adalah langsung terjun ke lapangan mencari tahu bagaimana sebenarnya yang terjadi. Apakah memang ada kelalaian dari lembaga atau instansi terkait yang belum memenuhi kewajibannya mengganti lahan itu dengan benar atau sesuai dengan ketentuan. Nah, namun ada kalanya juga kalau memang dulu misalnya ahli warisnya A sudah dibayarkan, tetapi ternyata ahli waris yang B ini masih mengaku belum menerima pembayaran. Nah, kami tentu akan mencegah pihak lembaga atau instansi terkait untuk membayar dua kali, karena kalau itu berarti unsur terpenuhi adanya tindak pidana korupsi, Pak. Jadi untuk itu Bapak juga kita sama-sama harus memperlihatkan adanya itikat baik, Pak. Artinya bahwa kita sama-sama punya itikat baik, karena memang Bapak belum terpenuhi haknya oleh lembaga terkait, maka silakan lapor pada kami, tentu akan kami tindak lanjuti dan kami akan terjun ke lapangan sampai sejauh mana hal tersebut belum bisa memenuhi harapan atau keadilan bagi masyarakat. Tentu ini juga kami kaitkan bahwa tidak bisa kami lepas dari
Pancasila yang begitu menjadi fundamental bagi kami, dan itu kita prinsip kami tetap membumikan Pancasila Iya, dalam sebagai setiap pedoman kegiatan kita kami. selalu itu, Bu. Ya. Baik, kembali kita sapa pendengar berikutnya yang ingin berinteraktif, tapi sebelum itu kami ingatkan silakan hubungi kami di 021 384 4545 atau 021 352 3172. Kita menuju Tangerang, ada Bapak Adi. Selamat siang Pak Adi. Ya, terima kasih ya. Jadi saya melihat kejaksaan ini ya kreatif ya, cukup kreatif, bahkan terlalu kreatif ya, karena kadang inilah situasi yang kenyataan di negara kita, bahwa begitu banyaknya komponen pengawasan internal di setiap unsur pemerintahan, tapi nggak jalan gitu. Jadi ternyata korupsi terjadi terus, permainan terjadi terus, akhirnya kejaksaan masuk. Saya lihat itu sekitar 6 tahun terakhir ini ya, akhirnya kita kegunaan aparat-aparat macam BPKP, SPI, BPK, pengawas inspektorat hampir nggak bekerja dengan baik akhirnya gitu loh. Karena begitu masuk kejaksaan sekarang semua ya orang takut dengan kejaksaan pasti. Nanti urusannya panjang ini kalau kemudian. Jadi mereka nggak berani korupsi kan gitu intinya. Tapi kita butuh berapa banyak jaksa untuk ngurus ini gitu. Sementara pekerjaan kejaksaan sendiri yang seharusnya tupoksi utamanya terkait dengan penuntutan, terkait dengan hal pidana dan memberikan edukasi yang terkait dengan hukum, itu jadi akhirnya bisa terabaikan gitu. Dan kita pasti butuh banyak jaksa kan gitu loh, lucunya gitu. Saya lihat kita punya ada inspektorat tapi nggak jalan, kita punya ada pengawas internal nggak jalan, kita punya BPK, BPKP nggak jalan. Akhirnya pemerintah pusat main potong kompas, panggil kejaksaan, nanti lama-lama polisi juga masuk gitu loh. Ini sebenarnya bagus gitu, tapi kok kayaknya melebihi daripada apa yang harusnya dikerjakan di bidang sosial. Ini juga seperti yang kita alami di vaksinasi sekarang ini gitu. Vaksinasi juga sekarang gitu. Kejaksaan ngurusin vaksinasi, TNI ngurusin vaksinasi, ini sudah gitu. Jadi kita melewati di pekerjaan kita. Ya coba ini mungkin sebenarnya autokritik ya untuk kejaksaan gitu. Bahwa ini berapa banyak kita bujuk. Saya lihat mereka masuk di SKPD gitu. Beberapa kali saya lihat gitu. Bagus sih sebenarnya. Tapi terus saluran pengawas internal di SKPD nggak jalan. Ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Adi di Tangerang. Silakan Ibu Mia mungkin bisa langsung menjawab. Itu poin intinya adalah atau menanyakan masalah kewenangan Ibu ya. Ya, silakan. Terima kasih Pak Adi. Memang tadi Bapak beranggapan bahwa kejaksaan terlalu reaktif ya Pak dalam hal pelaksanaan kewenangannya. Sebenarnya kita bisa melihat di sini Bapak bahwa tugas kami di sini tentu dalam hal judulnya ini kan pengamanan proyek strategis nasional. Jadi artinya bahwa ini berbeda dengan kegiatan-kegiatan menjadi rutinitas dari tugas pokok fungsi kejaksaan yang berkaitan dengan penanganan perkara, baik perkara pidum maupun perkara pitsus. Artinya bahwa kami selaku aparat kejaksaan mempunyai kewajiban untuk bisa melaksanakan kegiatan mempercepat proses pembangunan dengan cara seperti apa? Melaksanakan kegiatan pendampingan tadi Pak. Artinya kami bisa melaksanakan kegiatan mencoba mendampingi apabila pelaksana pekerjaan ini tidak sesuai dengan ketentuan, akan kami ingatkan, akan kami upayakan berusaha untuk bisa meminimalisir adanya kemungkinan penyimpangan. Dan kedua, jika ada hak masyarakat yang belum terpenuhi, tentunya kami akan berupaya untuk bisa melaksanakan menyelesaikan masalah itu yang terkait dengan administratif, tentunya bagaimana agar proyek tersebut ke depan tidak ada lagi ancaman, hambatan, rintangan ataupun gangguan sehingga bisa terlaksana dengan baik. Dan ekspektasi masyarakat menikmati pembangunan dengan terpenuhi haknya bisa kami penuhi tentunya Pak. Di sini mungkin bisa saya sedikit jelaskan bahwa ada arahan Bapak Jaksa Agung pada awal beliau pertama dilantik bahwa yang pertama adalah tolak ukurnya bukan berarti semakin banyak tindak pidana korupsi maka semakin baik. Malah kebalikannya, menurut beliau justru semakin sedikit perkara tindak pidana korupsi yang bisa terjadi di suatu daerah, berarti jaksa sudah bekerja dengan baik melaksanakan kegiatan mencegah agar betul-betul masyarakat bisa melaksanakan kegiatan pembangunan, melaksanakan kegiatan apapun yang akibat yang muaranya nanti tidak ada lagi yang melawan hukum. Artinya penegakan hukumnya sudah berjalan dengan lancar karena adanya yang sifatnya tadi berupaya untuk bisa mencegah sehingga tindakan berdasarkan hukum menjadi ultimum remedium, artinya upaya terakhir yang bisa kami tegakkan itu Pak. Ya baik, silakan pendengar masih terbuka untuk Anda untuk menghubungi kami
untuk berdialog secara interaktif dengan narasumber kami Dr. Mia Amiati SHMH di 0213844545 atau di 0213523172. Dan Ibu Mia, tentunya Kejaksaan juga memiliki rencana strategis Kejaksaan dalam mungkin setiap tahun, terutama dalam sasaran mempercepat atau juga mensukseskan program strategis nasional ini. Nah, sejauh ini bagaimana pelaksanaan dari atau meningkatkan komitmen kinerja Kejaksaan untuk tetap searah dengan proyek strategis nasional kita ini? Yang pertama tentu kami tadi mencoba untuk bisa menganalisa secara dini kemungkinan adanya AGHT tadi, ancaman, hambatan, tantangan, dan gangguan dalam pelaksanaan proyek. Terus yang kedua, kami berperan bahwa tidak hanya mereka yang melaksanakan pekerjaan yang menandatangani fakta integritas, tapi termasuk juga saya dan teman-teman semua pelaksananya. Artinya bahwa kita terikat dengan aturan, bahwa tidak ada lagi yang bisa menyimpang yang tidak sesuai dengan ketentuan. Itu yang betul-betul jadi pedoman bagi kami, sehingga ya waskat melekat dari saya kepada semua bawahan secara berjenjang, dan secara umum kita melaksanakannya sesuai dengan apa yang jadi pedoman kita tadi. Bagaimana fakta integritas itu kita tandatangani ini bukan berarti ditandatangani di hadapan para pejabat berwenang, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya betul-betul kita terikat bahwa ini sesuatu yang harus kita laksanakan, amanah untuk bisa melaksanakan kegiatan pendampingan agar masyarakat bisa menikmati hasilnya pembangunan nanti ke depan. Artinya bukan semata-mata mengawal, tapi mendampingi itu adalah juga untuk bisa menjaga agar kelangsungan proyek strategis nasional, terutama dalam masa pandemi ini benar-benar dapat tercapai, Ibu ya. Seperti yang menjadi arahan Presiden, dan tentu ini juga dituangkan Kejaksaan menjadi suatu pedoman kerja yang cukup berat sekali. Bagaimana koordinasi dengan sampai di tingkat daerah, Ibu? Ya. Koordinasinya memang harus intens, artinya setiap ditemukan ada masalah, kita bahas, bisa analisa di sini buat telahan intelijen secara normatif, kita yuridis normatifnya kita kemukakan. Nah, apabila pimpinan menyetujui, maka akan kita segera turun ke lapangan bagaimana temuan yang kita ketemukan tersebut agar bisa ditindaklanjuti. Dan tidak sedikit, terutama di departemen sosial, bahkan Pak Jaksa Agung mendapat awards, mendapat bagaimana mendapat anugerah penghargaan dari Ibu Menteri karena begitu banyak pelaksanaan proyek di Departemen Sosial yang berhasil dibantu oleh Kejaksaan, termasuk pada saat terjadinya indikasi perbuatan-perbuatan menyimpang. Misalnya pada saat melaksanakan bansos ini ada beberapa pelaksananya yang memang tidak melaksanakan amanahnya sehingga tidak sampai kepada yang berhak. Terus kemudian ada juga yang memarkup nilai atau harga, itu juga terjadi, sehingga semua bisa kita laksanakan. Dan betul karena kajian kita strategis, dan di sini juga ada sifatnya yang betul-betul harus kita melihat mana yang harus didahulukan. Jadi pada itu kita bertindak selaku tim melaksanakan kegiatan full bucket dan full data untuk bisa memenuhi bahwa ini ada pidana atau tidak. Artinya transparan itu kuncinya, dan jangan macam-macam, Bu ya. Itu akan selalu terdeteksi semuanya itu, Bu ya. Dan mekanisme deteksi dini itu apakah itu dimulai dari mana untuk bisa mengetahui semua itu? Tetapi sebelum dijawab, kita terima dulu pendengar. Ada Pak Rubin di Brebes, Jawa Tengah. Selamat siang, Pak Rubin. Ya, ini kepada Halo Pak Rubin. Ibu narasumber. Halo. Ya, Ibu narasumber. Ya, tadi menanyakan masalah pada awal pembahasan. Ibu narasumber menyampaikan 5 poin. Jaksa pendamping kepada pembangunan ekonomi dan sebagainya. Lah, dengan bahasa rakyatnya dari 5 poin tadi intinya bagaimana? Apakah si pelaksana itu ditakut-takuti oleh jaksa atau bagaimana? Atau karena pemerintah tidak kuasa dalam menyampaikan sesuatu sehingga perlu memanggil jaksa, polisi atau tentara? Karena seperti yang dikatakan pembicara tadi terdahulu, apakah ini dari pemerintah atau memang memperkuat? Untuk itu begini Ibu, 5 poin tadi dengan bahasa rakyat, bahasa sederhananya, yang 5 poin itu apa? Yang mendampingi, sebagai pendamping di dalam masa pembangunan ekonomi. Maturun, terima kasih, selamat siang, semoga lancar. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Rubin di Brebes, Jawa Tengah. Silakan Ibu Mia. Pak Robi, selamat siang. Pak Rubin ya. Pak Robi ya. Pak Rubin. Pak Robin di Brebes, Pak Robin. Kami paham maksud Bapak, Pak. Ini berkaitan dengan kekecewaan Bapak terhadap masih adanya perkara dalam hal pemerasan. Nah, dikaitkan dengan pendampingan jaksa. Artinya bahwa
di sini ada dua hal yang berbeda Bapak. Pemerasan ini kan berkaitan dengan tindak pidana. Kalau pemerasan berkaitan dengan masalah pidana umum, tentu pelaporannya kepada penyidik Polri dan kejaksaan akan menerima berkas perkara. Apabila dianggap sudah memenuhi secara formil dan material terpenuhinya unsur untuk adanya tindak pidana pemerasan, maka akan segera dinyatakan berkas perkara lengkap dan berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Dan peranan jaksa selaku jaksa penuntut umum dalam hal tindak pidana korupsi, tindak pidana pemerasan ini juga ada, artinya jaksa punya kewenangan melaksanakan kegiatan penyidikan. Nah itu tentu aturan hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang tindak pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah berbeda dengan kegiatan pendampingan ini Bapak Pak Rubin. Kegiatan pendampingan ini artinya bahwa pada saat stakeholder kami misalnya dari Departemen Kelautan melaksanakan kegiatan program yang masuk strategis nasional, kami laksanakan kegiatan pendampingan. Nah, misalnya apabila terjadi pemerasan dalam hal ini, tentu kami akan bisa mendeteksi dalam hal apa, seperti apa. Apakah memang ada aparat dari pelaksana pekerjaan yang melakukan tindakan pemerasan tersebut? Tentu itu akan kami tindak sesuai dengan ketentuan, masuk ke ranah tindak pidana korupsi karena menggunakan anggaran dari pemerintah atau anggaran negara sehingga bisa menemukan kerugian keuangan negara. Nah, dalam hal ini tentu kami ingin bisa men-switch dulu pemikiran Bapak ini terkait dengan masalah pendampingan dalam pelaksanaan proyek strategis nasional khususnya dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Jadi bagaimana kami mencoba untuk bisa mendukung percepatan progres tersebut sesuai dengan misi Presiden dan mendukung agar penyerapan anggaran dari APBN ini bisa fokus dan tepat sasaran. Artinya pekerjaan atau proyek tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat, bukan yang malah tidak ada gunanya bagi masyarakat. Itu artinya pengertian dari fokus dan tepat sasaran tersebut, Pak. Iya. Baik, nanti silakan pendengar dapat hubungi kami kembali di 0213844545 atau di 0213523172. Kami masih dalam dialog jaksa menyapa dengan tema kita peran pengamanan pembangunan strategis dalam pemulihan ekonomi nasional bersama dengan narasumber kami Direktur D Jaksa Agung Muda Intelijen Dr. Mia Amiati SHMH. Dan nanti kami akan kembali setelah kami hadirkan beberapa informasi berikut ini. Kilas Berita. Pendengar, Wali Kota Bandung Oded M. Daniel memastikan masih menutup taman dan ruang terbuka hijau lainnya di masa penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3. Hal ini ia jelaskan kepada wartawan di Pendopo Kota Bandung pada Kamis hari ini. Menurutnya, pemerintah kota terus melakukan relaksasi secara bertahap dan terbaru adalah soal kebijakan jam operasional pusat perbelanjaan dari semula pukul 8 waktu Indonesia Barat menjadi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dan juga informasi-informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.go.id. Indonesia menyapa. Dengan tema peran pengamanan pembangunan strategis dalam pemulihan ekonomi nasional bersama dengan Direktur D pada Jaksa Agung Muda Intelijen Dr. Mia Amiati SHMH. Dan masih ada kesempatan untuk Anda untuk bisa berinteraktif dengan narasumber kami di 0213844545 serta 0213523172. Namun sebelum itu saya ingin menyampaikan juga pertanyaan kepada Ibu Mia. Selama ini tentu ini adalah suatu kerja yang keras untuk bisa membantu negara atau membantu bangsa ini pulih kembali, terutama dalam sektor ekonomi. Nah, menjaga komitmen itu untuk bisa terus menjadi salah satu yang berperan penting dalam pemulihan ekonomi nasional, apa yang sudah dilakukan kejaksaan atau yang akan dilakukan kejaksaan nanti, Ibu? Kembali kepada tupoksi kami di bidang intelijen khususnya di Direktorat D sesuai dengan komitmen kami untuk melaksanakan mendukung percepatan proyek strategis nasional tersebut. Tentu yang pertama kita harus bisa mencegah secara dini kemungkinan adanya permasalahan, jadi identifikasi dari awal. Kemudian kita melaksanakan kegiatan koordinasi dan yang ketiga adalah yang tidak kalah penting adalah transparansi. Artinya kami menuntut para pemohon untuk para stakeholder pelaksana pekerjaan atau proyek tersebut bisa melaksanakan kegiatan atau informasi secara transparan kepada kami sehingga dalam pelaksanaannya akan memudahkan ada sinergi semua stakeholder dan harapannya tentu sesuai dengan harapan dari pimpinan bahwa
komitmen kejaksaan mendukung pemulihan ekonomi nasional bisa terwujud nyata. Artinya semua yang jadi hambatan itu bisa kita uraikan. Kita bukan, kalau kita sikapkan terlalu angkuh, terlalu tinggi rasa kata, kita uraikan, kita analisa sedemikian rupa sehingga hambatan itu bisa kita atasi dan semua tantangan juga bisa hadapi dan adanya peluang juga bisa kita manfaatkan. Sehingga ada kalanya memang dalam pelaksanaan pekerjaan proyek strategis tersebut kalau kekurangan komunikasi yang intens itu bisa melemahkan malah. Jadi fungsi kami tidak utuh. Jadi kami juga berharap pada mungkin ada teman-teman para stakeholder yang mendengarkan siaran pada saat ini, mari keterbukaan dan transparansi itu yang utama yang harus kita jaga. Kita punya komitmen yang kuat untuk bisa melaksanakan kegiatan pembangunan dengan fokus dan tepat sasaran. Apakah memang transparansi itu masih menjadi salah satu kendala terbesar dalam hal pendampingan ini, Ibu? Ada kalanya ada stakeholder yang masih ragu karena kami pernah bertanya kenapa pada suatu saat kan katanya ini kan jadi dosa turunan, artinya bahwa mereka melaksanakan pekerjaan ini sudah siap pelaksanaan pekerjaan, sementara pengadaan lahannya tim yang terdahulu malah yang sudah ada yang sudah purna bakti segala, jadi mereka takut kan nanti dipermasalahkan istilahnya ketularan dosa dari yang terdahulu. Ini bukan begitu, maksud kami kan kita selesaikan masalahnya apa. Kalau memang bukan kesalahan secara ada kesalahan dari pelaksanaan pekerjaannya, tapi karena masalah maladministrasi terkait dengan instansi lain yang menerbitkan alas hak terhadap kawasan tersebut, tentu bukan kesalahan dari pelaksana. Ada juga instansi terkait yang memang harus kita upayakan untuk bisa duduk bersama-sama. Jadi sinergitas itu sangat perlu. Ya. Kita kembali ke pendengar Ibu Mia ya. Ada Pak Yusuf di Gorontalo. Selamat siang Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ketika Kejaksaan Agung berhasil menyidik perkara asuransi Jiwasraya dan Asabri, Presiden Jokowi pernah mengatakan bahwa kejaksaan itu adalah merupakan role model dalam penanganan perkara. Pertanyaan saya, kenapa kejaksaan yang disebut role model, kenapa lagi memakai KPK untuk memberantas perkara korupsi, sedangkan KPK itu hanya tertangkap tangan. Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Mia. Ya, kenapa penanganan perkara sampai role modelnya lah, Bu, seperti itu. Role model kejaksaan dalam menghadapi atau dalam menangani suatu perkara, kan ada KPK di sana. Ini bagaimana sebenarnya? Terima kasih Pak Yusuf di Gorontalo atas atensinya pada kami. Tentunya ini kan ada kewenangan dari tugas pokok fungsi dari masing-masing lembaga, Bapak. Memang pada prinsipnya kami melaksanakan kegiatan ini juga sama berdasarkan ketentuan undang-undang. Jadi semua tugas pokok dan fungsi kami dalam melaksanakan kegiatan penanganan perkara atas dasar undang-undang. Nah, kemudian tetangga kami juga KPK punya kewenangan yang sama. Nah, ini bagaimana kebijakan pemerintah ke depan, tentu kami berharap sama-sama bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan amanah yang diemban bagi kami. Kami tidak ada masalah dengan kewenangan dari masing-masing para-aparat penegak hukum yang lain. Dan kami hanya berharap bahwa tugas kami bisa dilaksanakan sepenuhnya dengan hasil dan maksimal. Bagaimana pimpinan kami, Bapak Jaksa Agung, sudah memberikan gebrakan luar biasa pada saat penanganan perkara dari awal beliau menjadi Jaksa Agung dengan mengangkat perkara Jiwasraya, kemudian ditindaklanjuti dengan Asabri. Nah, ini jadi sesuatu yang membuat kami untuk bisa bangun, untuk bisa tetap bisa melihat, mengikuti speed beliau yang begitu cepat untuk bisa bekerja dengan baik, dengan maksimal, dan hasil yang optimal. Ya, itu adalah satu bukti nyata untuk peningkatan sistem hukum, bebas dari hal-hal seperti itu, Bu ya. Kita ke pendengar kembali, ada Pak Ari di Klaten. Selamat siang Pak Ari. Ini saya mau tanya benar untuk penggunaan atau istilahnya masa berlakunya untuk hak pakai dari pemerintah itu berapa tahun, ya kan? Karena terus terang saya sebagai korban ibaratnya saya menjadi korban ya sebuah lahan. Karena lahan itu kan dari warisan nenek moyang saya pakai kan, itu sudah terkena pajak dari tahun lama sekali ya, itu sampai sekarang. Nah,
pada tahun 98 kemarin, 2008 sampai 98 kemarin, saya mendapatkan katanya dari Pemda ada temuan dari BPKN-nya itu bahwa kami menempati aset Pemda. Padahal kami sudah menunaikan wajib pajaknya. Nah, kami mohon penjelasannya. Sampai sekarang pun untuk Pemda tidak ada penjelasannya, gitu. Tidak ada tindak lanjutnya. Tetapi proyek pembangunan yang di lahan itu masih berjalan terus tanpa pengetahuan kita. Gitu. Itu aja. Saya minta kecepatannya dan saya mohon untuk pemeriksaannya, gitu. Biar jelas, gitu. Ya, baik, terima kasih Pak Hari. Masa kadaluarsa kasus, tapi masih terjadi ada aktivitas di sana. Ini apa? Bagaimana ini menyikapinya, Ibu? Ya. Kalau saya tangkap tadi Pak Ali di Klaten ini kan beliau pertama menyatakan masa kadaluarsa kasus. Kalau untuk kasus Pak, sekalian ketentuan undang-undang dari KUHP 12 tahun kadaluarsanya itu. Nah, tapi untuk hal ini yang tadi Bapak jelaskan bagaimana berakhirnya masa hak pakai dari pemerintah. Nah, perlu kami jelaskan di sini Pak, kalau pemerintah itu yang hak pakainya adalah HPL ya, hak penguasaan lahan, di mana biasanya itu berdasarkan ketentuan ada terkait dari BPN ataupun pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah misalnya menggunakan HPL tersebut atau kementerian atau lembaga terkait lainnya. Kemudian yang kedua hak guna bangunan, hak guna usaha. Nah ini bagaimana kemungkinan bisa mengakibatkan hak Bapak belum bisa dipenuhi karena diperpanjang terus tadi Bapak bilang seperti itu. Jadi memang pada prinsipnya ada 30 tahun bisa diperpanjang 2 kali Pak masa penggunaan hak pakai itu, baik hak guna bangunan, hak guna usaha ataupun HPL dari pemerintah yang ada di wilayah Bapak tersebut. Nah sekarang yang kami ingin mungkin Bapak bisa nanti berusaha untuk bisa berkomunikasi dengan Kejaksaan Negeri setempat di tempat Bapak tadi di Klaten, Bapak bisa mengajukan permohonan datang ke Kejaksaan Negeri dimanapun Bapak berada di seluruh Indonesia, gratis, tidak dipungut biaya, untuk bisa mengeluhkan, untuk bisa menyatakan apa keluhan Bapak yang terkait dengan hak Bapak yang belum terpenuhi. Dan bahkan di beberapa tempat hampir di seluruh kejaksaan di Indonesia ini sudah menggunakan aplikasi Pak, jadi tidak perlu datang ke kantornya, tapi dengan menyentuh one touch screen dalam handphone Bapak bisa terbuka apa yang akan Bapak ingin kemukakan, ingin Bapak adukan, pasti akan ada itu Pak. Mungkin nanti Bapak bisa dibantu oleh teman-teman yang lain bagaimana kita bisa untuk bisa melaksanakan kegiatan tersebut agar Bapak terpenuhi haknya, agar pembebasan lahan itu betul-betul sudah dibebaskan dengan hak ganti rugi yang tepat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tapi kalau melanjutkan apa yang tadi ditanyakan oleh Pak Hari, apakah itu bisa beralih ke kasus pembebasan lahan nanti? Kalau memang ada unsur pidana, itu misalnya ada tertulis di situ ternyata ada penggelapan, jadi menurut 372 KUHP bisa dilakukan masuk ke dalam kategori tindak pidana umum, ada penggelapan karena misalnya saya memberikan kuasa pada kepada Pak Rudi untuk mengelola lahan saya, tapi dengan catatan perjanjiannya 30 tahun misalnya, dengan pembagian hasil ternyata Bapak wan prestasi tidak memenuhi kewajiban Bapak, malah tanah saya disewakan pada orang lain, itu penggelapan. Bapak bisa diadukan pada penyidik kepolisian. Iya, dan tidak terasa Ibu, kita sudah di akhir dialog Sejaksa Menyapa. Nanti sebagai penutup sebelumnya, mungkin sekali lagi Ibu bisa sampaikan apa yang menjadi komitmen besar dalam di Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya untuk membantu atau berperan memulihkan ekonomi nasional, terutama dalam apa yang sudah dicanangkan saat ini, Ibu. Ya. Kembali kami menyampaikan pada seluruh pendengar RRI bahwa proyek strategis nasional ini adalah proyek yang disiapkan oleh pemerintah pusat, di mana seluruh unsur terkait harus bisa mempunyai kewajiban moral untuk bisa mendukungnya. Artinya bahwa kepentingannya ini untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan nasional. Dan kami juga yakin bahwa pemerintah menegaskan tersebut sebagai suatu proyek strategis nasional, pasti akan ada outcome-nya yang bisa dirasakan jadi manfaat untuk masyarakat. Terus yang kedua, beri kepercayaan kepada pelaksana pekerjaan tersebut agar betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik, karena di beberapa tempat, contoh Mandalika Pak, saya sampai turun ke lapangan karena ada keluhan dari pelaksana pekerjaan,
bahwa masyarakat setempat tidak dilibatkan, tetapi ternyata begitu kami cek ke daerah, pengadaan dari apa material yang digunakan itu yang diajukan oleh masyarakat untuk digunakan jauh dari kualitasnya. Jadi bukan kami tebang pilih atau tidak memenuhi harapan masyarakat, tapi itu memang jauh-jauh kami datangkan bukan dari daerah setempat karena kualitasnya sangat berbeda dan itu sangat berpengaruh pada proyek akhir pelaksanaan pekerjaannya nanti. Jadi betul-betul harus sesuai dengan komitmen, sesuai dengan ketentuan itu. Komitmennya harus sesuai dengan ketentuan. Ya, siapapun yang berada di situ. Gitu. Iya, kalau posisi kami sebagai masyarakat, apa yang harus bisa kita lakukan, Ibu, dalam hal ini? Yang pertama tentu mendukung ya, mendukung, dan yang kedua kemukakan pada siapapun yang terdekat dalam pelaksanaan proyek tersebut jika ada hal yang belum terpenuhi hak dari masyarakat setempat tersebut. Misalnya ada hak masyarakat dalam hal penggantian kerugian yang belum terpenuhi, tetapi di sini pernah kami alami juga adanya pengalihan isu, ada kepentingan pihak lain yang memang merongrong terhadap stabilitas negara. Itu sangat bahaya sekali, dan kami selaku aparat intelijen punya naluri insting atau deteksi dini kami bahwa ini keluar dari AGHT, bahwa ini ada betul-betul ancaman atau hambatan yang harus kita luruskan karena tidak bisa keluar dari keinginan membumikan Pancasila tadi. Baik, terakhir di ujung atau penutup dialog kita di siang hari ini, silakan Ibu Mia. Mungkin saya menyampaikan satu pantun, Pak. Silakan. Ya. Luasnya lautan tidak bertepi, dalamnya samudra tiada berseri. Meski pandemi melanda negeri, gerak pembangunan janganlah terhenti. Amin. Terima kasih. Mungkin applause dari teman-teman juga bisa di sini ya. Baik, Ibu Mia Abiati, terima kasih banyak sudah bersedia hadir dalam atau berbincang bersama kami dalam Jaksa Menyapa. Dan pendengar, terima kasih juga atas partisipasi Anda dalam dialog Jaksa Menyapa. Dan mohon maaf jika tidak semua telepon Anda bisa kami akomodir. Dan kami akan berjumpa kembali di lain waktu dengan tema yang berbeda tentunya dalam dialog Jaksa Menyapa. Dan saya Rudi Zain undur diri dari dialog Jaksa Menyapa. Selamat siang dan sampai jumpa. Jaksa Menyapa berjalan bersama.